Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kabarnya? Tentunya pada malam hari ini lagi ngapain ya? Lagi siap-siapin lagi. Untuk ngapain? Untuk apa itu? Hewan kurban yang besok kali ya. Masya Allah. Sahabat-sahabatku sekalian, malam ini salah satu malam yang sangat luar biasa. Itu malam, salah satu malam yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Itu fihi mustajabud da'wah. Maka baginda Rasul menjelaskan dalam kitab Kanzun Najah was Surur fil ad'iyatil lati tashrahus sudur. Itu Imam Asy-Syafi'i menukil beberapa hadis. Yaitu apa katanya? Di riwayat itu dijelaskan khamsu layalin la turadd fihi ad-da'wah. Pada apa itu? Ada 5 malam Allah Ta'ala enggak bakalan tolak-tolak doa. Satu di antaranya apa? Satu di antaranya Lailatu Idin Nahri, malam Idul Adha. Maka di samping Pulungguh sedang menyiapkan untuk korban-korban yang besok, untuk hari raya yang besok, silakan siapin juga doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku sekalian, rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullah. Malam hari ini besok kan kita mau hari raya tuh. Maka tidak ada salahnya kemudian kita bareng-bareng untuk ngapain? Untuk menyiapkan apa yang kita lakuin kira-kira sebelum kita naik hari raya. Apa yang kita persiapkan sebelum naik hari raya Idul Adha? Dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, Hasyiyah Imam Al-Bajuri, dalam kitab Al-Imta', Al-Iqna, Al-Fathul Qarib, dan lain sebagainya. Salah satu di antara sunnah ketika hari raya, ini sebelum hari raya ya, sebelum hari raya itu, sunnahnya apa sebelum hari raya itu? Satu di antaranya al-ghuslu. Jangan lupa sebelum hari raya itu mandi sunnah dulu. Mandi sunnah apa? Mandi sunnah hari raya. Di sini mandi toilet dingin banget. Iyalah. Bagaimana mandinya? Ya kalau mau ngikutin sunnahnya, ikutin ya mandilah gitu ya. Diusahakan mandi. Nah, ini pada saat sebelum hari raya, ini disunahkan, dianjurkan mandi sebelum hari raya. Kalau memungkinkan. Nah, dan kalau tidak ada pantangan, bismillah, mandi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Bagaimana? Mungkin ada orang nih mencari berkah katanya. Apa mencari berkahnya? Ya, mumpung malam Idul Adha, mungkin dia ada hajat sama suaminya, sama pasangannya, sama istrinya. Gimana? Boleh nggak disatuin mandinya? Nggak boleh. Jadi mandinya gimana dong? Mandinya 2 kali. Mandi pertama, mandi wajibnya. Mandi kedua, mandi sunnahnya. Ribet-ribet banget ya 2 kali mandinya ya. Iyalah. Masa itu aja bisa? Masa mandi nggak bisa? Itu ya kurang lebih. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi hendaknya kita disunahkan pertama kali mandi sebelum hari raya. Ya, yang kedua, itu sunnah yang kedua apa itu? Jangan sarapan. Usahakan tidak sarapan sebelum naik hari raya. Nggak usah sarapan. Oh, gimana tuh? Ya iya, di sini ada bedanya antara Idul Fitri sama Idul Adha. Kalau Idul Adha disunahkan jangan sarapan. Tapi kalau Idul Fitri sunnahnya sarapan dulu. Supaya apa? Supaya ada bedanya antara apa itu kemarin puasa Ramadan, sekarang Idul Fitri. Nah, supaya gitu kan kurang lebih di Idul Fitri jadi sarapan dulu. Tapi kalau di Idul Adha dianjurin jangan sarapan ya. Jangan usah sarapan. Kadang ada orang mau dia nggak sarapan, cuman rokok 3. Habis rokok 3 biji. Gimana? Ya sama, lu sedang sarapan tuh, nggak usah. Nah, atau mungkin kita nggak sarapan, cuma apa? Itu kopi habis 2 gelas. Gimana? Ya sama, itu dihitung sarapan juga. Nah, maka hendaknya al-imsak. Sebelum hari raya, hendaknya al-imsak. Tahan diri dulu, itu ya. Jangan apa itu?
Nggak usah sarapan dulu lah gitu ya. Itu yang berikutnya. Nah, yang berikutnya itu ketika hari raya itu sunnahnya bagi laki-laki itu tazayun. Jadi berhias. Nah, jadi kalau ada pakaian yang putih hari raya tuh pakai yang putih gitu ya. Kalau ada minyak wangi, pakai minyak wangi. Tapi ini bagi laki-laki. Bagi laki-laki sunnahnya minyak wanginya yang harumnya semerbak. Misal dia punya minyak wangi, harumnya dari sini sampai Mataram tuh. Oh, dari Toya sampai Mataram, pakai yang gitu bagi laki-laki. Tapi bagi yang perempuan nggak usah. Bagi yang perempuan mah cukup menghilangkan bau badan aja selesai. Nah, jadi jangan macam-macam. Wah, ini laki-laki kok bisa, kok perempuan nggak bisa? Ya ente kan beda. Laki-laki mah beda sama perempuan. Oh, kita kan sama manusia, sama manusianya sama, tapi modelnya beda di hadapan Allah. Maka syariat pun memperlakukannya beda. Nah, maka oleh karena itu berikutnya itu sekali lagi jangan lupa apa? Pakai wangi-wangian at-tazayyun. Bagi laki-laki yang semerbak wanginya, bagi perempuan cukup menghilangkan bau badan saja. Nah, itu sunnah berikutnya. Sunnah berikutnya selanjutnya adalah sunnahnya apa? Itu hendaknya ketika pergi menuju tempat Idul Fitri, Idul Adha, hendaknya melewati jalan yang berbeda. Bagaimana modelnya? Jalan yang pertama itu ketika berangkat cari jalan yang agak jauhan dikit. Kalau pulang cari yang deketan dikit. Nah, tapi bukan maksudnya saya kan di Toya nih. Misalnya ada masjid kita di sono di utara, bukan ke selatan dulu kayak Iqmal keliling gitu. Ya enggak. Tapi maksudnya adalah ya, pokoknya intinya kan kadang mohon maaf ya. Kadang ada jalan raya. Kadang kalau ke jalan raya ke masjid agak jauhan dikit. Tapi kalau kalau bahasa saya ke bahasa Toyanya nyerabat gitu ya. Kalau pakai jalan tikus tuh, aduh cepet tuh sampai. Nah, maka cari yang mana? Kalau berangkat cari jalan yang agak jauhan dikit. Tapi kalau dia pulang cari jalan yang lebih pendek. Dan hendaknya dianjurkan pakai jalan yang berbeda sama yang tadinya ketika berangkatnya. Itu ya. Oke. Berikutnya. Sunnah berikutnya ketika Idul Adha itu apa? Fi'luha bil masjid afdal. Bagi mazhab Syafi'i melakukan Idul Adha, Idul Fitri itu sunnahnya dianjurkan di masjid. Tetapi ini tasa'ah. Kalau misalnya jamaahnya itu nampung. Wa illam yattasi'. Kalau dia tidak nampung, maka jadi tempat yang lain. Misal lapangan. Tempatnya mungkin di lapangan. Itu bisa. Makanya kadang sebagian saudara-saudara kita itu melakukannya di lapangan. Alasannya luar biasa. Nah, kalau di masjid alasannya apa? Kalau yang ngelakuin di masjid itu alasannya asyaraful makan. Karena masjid merupakan tempat yang terbaik, yang paling agung, yang paling mulia, yang Allah titip di muka bumi. Tapi kalau yang di lapangan alasannya gimana? Supaya yang tidak sholat itu bisa ikut mendengarkan khutbah Id gitu ya, ikut merasakan kegembiraan, ikut berhari raya, merasakan kemenangan yang sangat luar biasa. Kamu gitu. Jadi dua-duanya sama lah. Nah, tapi kalau kita itu kalau dia nampung masjid pakai di masjid. Itu kurang lebih ya. Ini nih di antara sunnah hari raya. Nah, kalau bisa jalannya berbeda ya. Dan tempatnya di masjid. Nah, sunnah berikutnya itu tuh ketika hari raya itu jangan lupa takbirnya gede, suara takbirnya. Ketika apa? Ketika Allahu Akbar. Ya, jadi kan takbir hari raya kan rakaat pertama takbirnya berapa? 7. Rakaat kedua 5. Takbir yang 7 ini imam sama makmum itu suaranya besar. Jadi Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallah wa ta'ala. Setelah itu suaranya besar. Allahu Akbar. Makmum Allahu Akbar. Sunnah. Kenapa? Syiar. Karena ini syiar hari raya. Ini syiar hari kemenangan, maka suaranya gede juga. Nah, beda halnya ketika sholat jenazah. Kalau sholat jenazah, maka suara kita kecil dong. Makmum kecil, imam baru gede. Atau ya?
Jadi itu kurang lebih sunnah-sunnah hari raya. Jadi begitu kurang lebih. Nah, kemudian berikutnya itu sunnah berikutnya hendaknya jangan lupa ngorban. Al-udhiyah. Ngorban. Ini kalau ada rezeki lebih. Makanya ngorban kalau ada rezeki lebih ya. Nah, ngorban. Nah, ini nih kalau ada rezeki lebih kita ngorban. Kenapa? Ngorban itu kan pahalanya sangat luar biasa. Nah, jadi ini kurang lebih beberapa anjuran. Nah, tadi kita sebut di antara sunnah-sunnah hari raya itu hendaknya pakai wangi-wangian. Tapi ingat, ini wangi-wangiannya kita yang punya. Jangan minta. Lalu kalau minta gimana? Ya boleh. Minta mah boleh aja, tetapi pahalanya lebih kecil. Nah, kalau bisa ya kita yang punya gitu ya. Jadi kita yang punya. Nah, jadi gimana? Seperti yang tadi. Jadi kalau perempuan tuh wanginya jangan semerbak gitu. Cukup ngilangin bau badan. Nah, berikutnya kita lupa tadi sunnah hari raya yang berikutnya. Idul Adha berikutnya apa? Sunnahnya itu adalah ngerjain sholat Idul Adha itu lebih awal, lebih pagi daripada sholat Idul Fitri. Apa tujuannya? Kenapa kok Idul Adha itu dianjurkan lebih awal? Supaya apa? Tujuannya supaya kalau bahasa toyanya tuh agan tebacat ngakan pak. Supaya cepat ngorban. Kenapa supaya cepat ngorban? Ya iya, supaya yang lain juga dapat keberkahan dan dapat menikmati bagaimana berkahnya yang namanya hari kemenangan. Berbeda sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu mah dianjurkan ngapain? Dianjurkan itu ngorban apa tuh hari rayanya agak telatan dikit. Telatannya supaya apa? Alasannya apa? Bagi yang belum ngeluarin zakat fitrah supaya dia segera mengeluarkan zakat fitrah. Begitu tujuannya. Boleh? Ya boleh. No problem. Nah, jadi ini kurang lebih di antara sunnah-sunnah hari raya Idul Adha. Maka teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, mari kita sama-sama ya ngelakuinnya. Jadi kalau bisa kita lakuin semuanya, lakuin. Tapi kalau nggak bisa, maka lakuin mana yang kita bisa. Nah, tadi kita bilang jangan sarapan ya. Bagaimana kalau yang lagi penyakit mah? Kalau nggak sarapan pagi-pagi mau sakit dia. Kalau begitu modelnya ya udah sarapan aja. Supaya apa? Supaya jangan jadi mudarat ke depannya. Jadi gitu ya kurang lebih. Maka mala yudraku kulluh la tutraku kulluh. Yang tidak bisa dilakuin semuanya, jangan ditinggalin semuanya. Maka ya sebisa mungkin mulai dari mandi, mulai dari berikutnya pakai pakaian yang bagus, yang wangi. Jangan sarapan. Pergi ke masjid bisakinah wa waqar dengan hati yang tenang, santai gitu ya. Dan jalannya pun cari jalan yang agak jauhan dikit. Nah, jadi takbirnya juga pakai takbir gede suara kita takbir gitu ya. Nah, sehingga ini sunnah-sunnah yang dijelasin sama para ulama dan tentunya berdasarkan hadis dan penjelasan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukannya dengan baik. Nah, saya bersama keluarga, sama semua tim Ahmad Hulaifi Official, kemudian teman-teman dari rekan fanpage Ustadz Ahmad Hulaifi LCMH, kemudian TikToknya Uma Cafe juga, itu semua gitu ya teman-teman sekalian. Kami semua keluarga Hautha Syafi'iyah Barakah mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Adha. Selamat berkorban. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sedang melakukan ibadah haji mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran dalam mengerjakan ibadah haji, melakukan semua rukun, kemudian wajib sunnah semuanya dengan sempurna, pulang membawa haji yang mabrur. Yang belum ada kesempatannya untuk menuju Makkah haji ataupun umrah, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke sana melakukan ibadah haji dan umrah. Terima kasih banyak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.